Selamat datang kembali di channel Jurnalis Muda SMP Negeri Uji Medan dalam acara kami yang bertajuk Kritikus Tulus. Hari ini saya ditemani oleh dua teman dari SMP saya atau ya udah alumni sebetulnya sih. Ya, ini ada Andrianto dan Alif. Perkenalkan sobat. Hai, halo, nama saya Andrianto dari channel Jurnalis Muda, salah satu admin di sana. Ya, dia salah satu pengurus. Ya, agak sedikit pusing kepala ya, gara-gara itulah hashtag kali-kali ini akhir-akhir ini. Oh, media sosial kali hari-hari ini ya. Alif bagaimana? Ya. Kok kayaknya ngomongnya apa kali? Halo, perkenalkan nama saya Alif. Kabar saya baik. Ya, Baik. gitulah. Jadi teman-teman, sebetulnya kami banyak pengurus di channel ini, cuma yang sering muncul kemarin-kemarin tuh Erik dan saya. Tapi karena berhubungan Erik hari ini tidak dapat hadir, maka kita munculkan pemeran-pemeran baru kita. Jadi hari ini kita akan membahas masalah yang mungkin di media sosial kita sedang ramai itu dibicarakan. Ya, ini teman-teman pernah apa nggak masalah di TV atau masalah hashtag Indonesia terserah? Andrianto, apakah Anda merasa terganggu dengan hashtag tersebut? Terganggu karena itu tadi dari hashtag tersebut ya. Kalau aku berpendapat dari hashtag tersebut, dokter aja bisa melalaikan atau nggak bisa berkurang kinerjanya untuk merawat pasien-pasien yang terkena karena mereka sudah bosan gitu. Karena udah kecewa terhadap masyarakatnya, walaupun nggak kecewa sama orang sakitnya, karena orang sakit ini yang udah masuk rumah sakit ini ya ada bersalah atau ada yang nggak bersalah gitu. Jadi nggak mungkin kan mereka melampiaskan amarah mereka yang sakit-sakit di rumah sakit ini. Jadi bisa aja kinerja orang ini turun karena semuanya turun gara-gara Moralnya ya? orang-orang yang pergi. Ya bodoh amat ya, fanatisme itu selalu keluar gitu, menggantungkan semuanya kepada Tuhan. Masih loh, walaupun udah dibilang udah banyak kritikan ya dari influencer di luar bahwasannya ikhtiar dulu baru tawakal, malah orang-orang ini belum bisa mencerna secara baik gitu loh. Ya, karena literasi dan wawasan yang minim ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa itu hashtag dari Indonesia terserah, itu adalah sebuah bentuk kekecewaan para tenaga medis di Indonesia, terutama dokter dan perawat, dalam menyuarakan aspirasi mereka terhadap masyarakat yang dinilai abai dalam melaksanakan perintah dan larangan pemerintah dalam melakukan social distancing ya karena maraknya wabah virus corona ini. Jadi Alif ada pendapat mau kasih apa? Tambahan? Apa pendapat Anda? Oke. Dibilang kecewa, ya. Dibilang enggak ya. Kenapa tuh? Jadi setengah-setengah gitu lah. Bicara soal pendapat masyarakat dan kebiasaan masyarakat yang sering mengatakan suka-suka aku lah, hidup-hidup aku, kenapa Anda yang repot ngurus-ngurus? Jadi gini, dalam aspek kebebasan itu memang kita adalah negara demokrasi, negara yang menganut kebebasan berpendapat dan kebebasan bertindak. Itu segala-galanya dilindungi oleh undang-undang. Namun, kebebasan itu dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain. Misalnya, jika Anda bebas melakukan apapun selama masa wabah ini, Anda bisa saja membahayakan orang lain yang bahkan tidak terlibat dalam kegiatan Anda. Itu yang masalahnya dalam kebebasan ini, kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain dalam hak dan propertinya. Ya. Jadi kan kalau kebebasan itu ya mana ya, memang kalau kebebasan itu kalau dari kata-katanya udah pasti aku lah waktu di masa kayak gini itu udah jelas-jelas pertanyaan yang bodoh gitu. Kenapa dia nggak bisa mencerna lagi kata-katanya gitu? Orang lain aja kalau udah kayak gitu tahu bisa marah bisa nggak, tapi kalau marah pun juga salah. Karena kalau kita marah sama dia bakalan balik lagi nyerang kita, mengeluarkan kata-kata. Pasti dia nggak mikirkan lagi. Orang kata-katanya tadi bilang nggak mikir kok. Pas pati aku aja kan nggak mikir dia. Jadi lebih baik kalau di masa-masa kayak ini kalau ada orang kayak gitu, didiami aja. Yoi. Karena nggak ada gunanya berdebat dengan orang-orang kayak gitu. Mereka udah nggak menggunakan akal pikiran sehat dalam berlogika.
Jadi juga banyak peristiwa-peristiwa selama pandemi ini di negara kita khususnya, apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan ini, aksi pengumpulan massa yang sebenarnya sangatlah egois, tidak mementingkan dan tidak memikirkan orang lain. Seperti kejadian Sarina di McDonald, ya gedung Sarina. McDonald itu ceritanya mau tutup, udah itu istilahnya bangunan lama lah, mungkin punya apa historis bagi beberapa orang, mungkin di situ dia PDKT atau mungkin di situ jadian, jadi punya kayak kesan emosional tersendiri lah dari bangunan itu. Jadi saat tutup mereka merasa terpanggil gitu untuk ya selebrasi biasa, nulis tangan, nulis kata-kata perpisahan sama karyawan-karyawannya. Kalau menurutmu tuh kayak mana, Ndri? Perpisahan dipanggil tuan, iya betul orang. Jadi gini loh, melanggar PSBB itu kayak gitu-gitu segala macam. Aku pun bingung entah kenapa orang pikiran orang itu entah kayak mana. Ya lo padahal Ya, orang jelas kota itu kan. Memang Orang kota tapi pikirnya ndeso. iya. Iya, norak. Orang kota yang bilang orang desa norak, gantian sekarang orang desa bilang orang kota norak. Ya. Memang ya nih, kalau kejadian Sarina itu udah gua nggak mau, aku sendiri nggak mau komentar lagi yang mana. Memang dari Ya. segi manapun nggak bisa didukung kan, nggak bisa. Iya. Bahkan kena denda kan orang itu sama pemerintah. Terlepas dari McD Sarina ini, itu kan salah satu terburuk bagi Indonesia, tapi masih ada lagi gitu loh. Itu kan di ranah sosial ya, bukan di media sosial. Ini sekarang di internet aja udah tersebar gitu loh. Selama pandemi ini makin buat orang nggak pikir bodoh amat kan, ada orang yang stres gitu loh nengoknya. Salah satunya orang tua. Apalagi mau dibahas, Pes? Ya aku ingin membahas ini masalah keegoisan dan ketidakacuhan masyarakat, tidak punya empati sama sekali. Kita kayak merasa dihianati oleh teman kita, saudara kita sendiri, teman sebangsa dan saudara tanah air ini. Seperti mereka tidak mengkhawatirkan masa depan mereka juga di saat mereka tidak memikirkan masalah ini adalah masalah bersama. Kita nggak bisa menyelesaikan ini. Misalnya yang mau di lockdown lah sendiri di rumah. Yang mau jalan-jalan keluar, jalan-jalan lah, nggak bisa. Kita harus sama-sama ini karena ini masalah bersama, bukan masalah individu. Jadi jika mereka yang ada di luar sana tidak memperdulikan masalah ini, berarti sama aja mereka tidak memperdulikan masa depan mereka. Kan memang betul-betul udah sumbu pendek otak orang itu. Iya. Sama memang ini juga salah satu penerapan di Pancasila ya. Apa tuh? Salah satu hukum penerapan Pancasila, karena ini kan negara kita, negara kesatuan, harus kita lindungi walaupun ini cuma ancaman virus yang sekecil apapun, kita juga harus melindungi dari biar negara kita nggak hancur gitu kan. Ya sama aja bunuh diri mereka yang di luar-luar itu, karena mereka tidak memikirkan jangka panjangnya. Ya sama halnya dengan masalah ini bukanlah masalah yang bisa selesai dengan mudah, karena perlu yang namanya kontribusi dari segala bidang dan orang. Jadi ya masih ada harapan untuk Indonesia ini jika kita mau bersama lagi dan kita mau saling mengerti lah satu sama lain. Jadi moral yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, hikmah yang harus kita itu ialah bahwa bagaimanapun juga orang-orang egois ini hanya akan membunuh dirinya sendiri, merugikan dirinya sendiri jika mereka, masalahnya yang rugi tidak hanya mereka, kita semua kena imbasnya yang tidak melakukan hal-hal itu. Sama kayak gara-gara nilas titik rusak susu sebelanga. Peristiwanya sama seperti yang kita alami ini. Gak bisa karena semua orang udah baik tapi karena satu buruk semua kena imbas jadinya. Itu yang kita alami sekarang. Ya kayak gitulah, Pis. Bagaimana lagi, memang kurangnya pendidikan, wawasan ya. Makin lama moralnya itu kayak nggak dididik sebelumnya. Ya mungkin masalah moral ini yang harus dipertanyakan di Indonesia. Yang namanya degradasi moral, penurunan kualitas moral itu hal yang nyata di generasi kita sekarang ini. Apalagi ya generasi-generasi 90-an ke atas. Enggak, ataupun juga bisa juga terjadi di orang-orang tua, Ndri. Tidak hanya bagi kalangan remaja. Karena pandangan tua mereka, pandangan yang misalnya udah usang lah. Kita itu berserah diri kepada yang
kuasa tanpa adanya usaha dan tanpa adanya riset ataupun ikhtiar. Padahal kan udah jelas kalau bagi orang yang mengerti agama betul, mengerti masalah konsep bagaimana dunia ini bekerja, kita menyerahkan kepada Tuhan itu kalau benar-benar kita kan udah melakukan segala usaha yang kita bisa semampu kita. Harapanku untuk kedepannya sih masyarakat kita memang disaring lah, difilter. Ini menunjukkan kayak diberikan konflik baru, diberikan kayak pemahaman baru. Mungkin bagi mereka yang hidup di tahun 1990 atau yang nggak pernah kena wabah, mungkin nggak akan merasakan kayak gini, nggak merasakan namanya hidup dalam ketekanan, dalam apa, mungkin yang selama ini nggak pernah kena konflik, yang nggak pernah kena apa, sadar bahwa dunia ini kayak gini anjir ya. Dunia ini penuh dengan dilema, nggak hanya enak-enak aja kita ngikuti kemauan kita. Jadi maksud aku, warga diberi pemahaman yang lebih luas dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Ini sebenarnya aku dampak positif juga loh. Pola pikir masyarakat itu diuji. Mana dibedakan mana orang yang open minded, mana yang close minded. Itu nampak dari cara mereka berargumen, berkomentar dan ngomong. Itu nampak dari perbuatan mereka juga. Jadi emang diseleksi lah, seleksi alam gitu. Jadi kalau yang mau minggat, sana minggat. Kalau yang mau tetap survive, bertahan hidup, sini. Kita beradaptasi dengan kondisi. Dengan semakin majunya, mulai masuknya ilmu-ilmu dan kayak mana ya, bukan ilmu barat, tapi itu kebenaran. Bahwa ya seperti inilah dunia. Mungkin bagi orang yang memahami sejarah, yang memahami apa, wabah itu adalah hal yang biasa. Bukan kayak, waduh, ada wabah, bentar lagi mau kiamat, 2020 kiamat, ada dukhon. Enggak, no, big no. Aku, kalau misalnya wabah itu wajar, siklus. Itu udah berulang-ulang terjadi di dunia kita bertahun-tahun, bahkan sebelum generasi kita. Itu hal yang wajar, wabah. Jadi gimana? Jadi gitu aja harapan aku, masyarakat bisa di-upgrade otaknya untuk berpikir kritis. Tidak hanya apa yang dikatakan di grup WA-nya langsung diain, gitu. Mulai kan dalam selama masa ini mulai banyak hoax, tapi masyarakat udah mulai bisa lah istilahnya menyaring-nyaring, filter. Mulai ditingkatkan lah kekritisan otaknya itu. Jangan ada orang kirim mentang-mentang keluargamu, mentang-mentang orang tua langsung dipercaya. Mentang-mentang dari grup FB, grup WA langsung dipercaya, langsung di-share. Ya gitu aja diskusi kami hari ini ya. Sebenarnya diskusi gabut dari konten aja. Ya gara-gara. Ya terima kasih teman-teman. Alah kah. Ya main. Gitu aja teman-teman ya. Podcast kami, diskusi kami hari ini. Terima kasih bagi kalian yang udah menonton dan mampir di channel ini. Jangan lupa subscribe, share videonya, like aja kalau suka, dislike aja nggak apa-apa. Terima kasih ya. Kayak mana teman-teman? Yuk.